Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Estri Rukmiati, SPD, Kepala Sekolah Muhammadiyah Kain. Yang saya hormati Bapak, Ibu, guru, serta karyawan SD Muhammadiyah Kain. Yang saya hormati Ibu, Bapak, wali murid SD Muhammadiyah Kain. Dan yang saya cintai anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 SD Muhammadiyah Kain. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat taufik hidayah inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Tahun ini kita dapat menyambut bulan suci Ramadan walaupun negara kita masih tertimpa musibah, yaitu masih merebak virus corona. Semoga kita tetap terlindungi dan sehat selalu sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Baiklah anak-anak, ada yang tahu bulan puasa artinya apa? Ya, bulan puasa secara bahasa artinya menahan diri. Sedangkan secara istilah bulan puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat karena Allah. Dan ada perintah dalam Al-Quran yang mengatakan puasa untuk umat Islam adalah wajib. Itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Mari kita membaca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, tahu anak-anak, jika di bulan puasa Ramadan ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu syarat-syarat puasa. Di syarat puasa ini kita ada 2 syarat, yaitu syarat wajib dan syarat syah. Yang pertama, syarat wajib adalah berakal sehat. Kita harus berakal sehat, tidak gila ataupun mabuk ataupun berhalusinasi. Kemudian yang kedua adalah baligh atau sudah dewasa. Untuk perempuan sudah mengalami menstruasi atau haid, dan untuk laki-laki sudah mengalami mimpi basah. Yang ketiga yaitu kuat untuk berpuasa. Kita harus sanggup untuk berpuasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, kemudian yang kedua adalah syarat syah puasa. Yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua adalah mumayyiz atau dapat membedakan hal baik dan hal buruk. Kemudian yang ketiga adalah suci dari haid ataupun nifas. Yang keempat yaitu tidak berpuasa pada hari yang diharamkan berpuasa. Kemudian ketentuan puasa yang kedua yaitu adalah rukun puasa. Rukun puasa di sini ada niat puasa. Mari kita baca bersama-sama niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma khadi an adai fardhi syahri ramadana hadihi sanati fardhalillahi ta'ala. Amin. Ya, yang kedua dari rukun puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, di sini ada yang tahu hal yang membatalkan puasa itu apa saja?
Hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum secara sengaja, yang tiba-tiba diam-diam lari ke dapur mencuri makanan, mengambil makanan tanpa sepengetahuan orang tua, itu tidak boleh. Nah, kemudian muntah secara sengaja. Muntah secara sengaja itu seperti kita sudah tidak kuat untuk berpuasa dan kita memasukkan tangan kita ke dalam tenggorokan agar kita bisa muntah. Itu adalah muntah secara sengaja. Yang kemudian adalah hilang akal atau gila atau karena mabuk ataupun pingsan. Selanjutnya adalah keluar darah haid ataupun darah nifas. Nah, kemudian yang terakhir adalah murtad. Murtad ini adalah keluar dari Islam. Kemudian ketentuan puasa keempat yaitu perbuatan yang merusak puasa. Perbuatan yang merusak puasa di sini contohnya seperti berbicara kotor, berbuatan tercela, terus melihat sesuatu yang tidak pantas, melakukan perbuatan maksiat seperti berjudi, mengadu binatang atau mengadu nasib dengan anak panah dan sebagainya. Kemudian yang kelima dari ketentuan puasa yaitu orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa. Yang pertama, orang yang sedang sakit parah. Nah, orang yang sedang sakit parah ini dapat meninggalkan puasa, namun dia harus membayar puasa saat hari lain di hari selain hari bulan suci Ramadan. Yang kedua yaitu ada musafir. Musafir ini adalah orang yang sedang melakukan perjalanan. Musafir juga harus membayar puasanya, yaitu pada hari selain hari bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah wanita dalam keadaan haid ataupun nifas. Poin ketiga ini juga harus membayar puasa dengan cara mengganti hari puasa di hari selain bulan suci Ramadan. Nah, yang keempat, orang yang telah lanjut usia. Orang yang telah lanjut usia ini diperbolehkan tidak melakukan puasa jika mana orang tersebut tidak mampu menjalankan puasa mungkin setengah hari ataupun 1 hari full puasa, namun harus tetap membayar puasa dengan membayarkan sedekah kepada fakir miskin. Nah, yang terakhir ada wanita hamil atau menyusui. Wanita hamil atau menyusui ini dia juga harus membayar puasa dengan membayar zakat fidyah. Kemudian ketentuan yang keenam adalah sunah-sunah puasa. Sunah puasa di sini harus mengakhiri makan sahur. Jika ada tanda dari masjid bunyi imsyak, maka kita harus segera mengakhirinya. Kemudian harus menyegerakan berbuka puasa. Jika sudah terdengar kumandang azan maghrib, kita harus segera berpuasa. Kemudian menyediakan makanan untuk orang yang berpuasa. Yang selanjutnya memperbanyak amalan kebaikan. Contohnya seperti membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, membantu orang lain, kita berinfak di masjid ataupun di segala tempat. Yang selanjutnya adalah memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah ini kita bisa melakukannya dengan tadarus, sholat tarawih, sholat witir, dan masih banyak lagi. Yang terakhir adalah membaca doa ketika berbuka puasa. Nah, anak-anak tahu tidak, selain ketentuan-ketentuan puasa, juga terdapat amalan-amalan sunnah yang ada di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama yaitu sholat tarawih. Hukum sholat tarawih di sini adalah sunnah muakkad, yang dimana waktu pelaksanaannya adalah setelah sholat isya dengan
sampai dengan menjelang datangnya sholat subuh. Boleh dikerjakan berjamaah ataupun sendiri. Banyak rakaat dari sholat tarawih ini adalah 11 rakaat disertai dengan sholat witir dengan 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam, dan kemudian 3 rakaat sekali salam. Yang selanjutnya adalah sholat witir. Sholat witir dilaksanakan setelah sholat tarawih. Biasanya sholat witir berjumlah ganjil seperti 3, 5, 7, dan 9. Kemudian ada iktikaf. Iktikaf ini adalah berdiam diri di masjid. Nah, berdiam diri di masjid ini kita dapat menggunakannya seperti membaca Al-Quran di masjid, memperbanyak sholat di masjid. Nah, kemudian ada tadarus Al-Quran. Nah, dengan tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, kita dapat lebih memperbaiki bacaan kita, lebih memahami Al-Quran dan isinya. Kita bisa melaksanakannya di rumah sendiri, bersama orang tua, ataupun bersama teman-teman. Nah, kemudian anak-anak, marilah kita mengetahui hikmah-hikmah dari puasa ini. Hikmah puasa yang pertama adalah meningkatkan disiplin. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa sabar. Yang ketiga adalah sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah. Yang keempat, puasa dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Yang kelima, yaitu dapat menumbuhkan rasa belas kasihan kepada fakir miskin, karena penderitaan fakir miskin yang setiap hari hidup dengan kesusahan dan kelaparan. Dari itu semua, anak-anak, kita dapat mengambil manfaat dari bulan suci Ramadan ini, seperti memperbanyak ibadah, berbakti kepada orang tua, dan tetap menjaga kesehatan kita. Nah, cukup sekian dari Ibu Suci. Semoga Allah melancarkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Bu Suci dan segenap Bapak Ibu guru serta karyawan SD Muhammadiyah Kayen memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama ini, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.